Salam buat kita semuanya dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadapan-Mu, Allah kami. Itulah Tuhan kami Yesus, Allah yang hidup, yang berkemurahan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur buat kemurahan Tuhan. Kalau kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon supaya Tuhan Yesus sendiri yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Karena Tuhan Yesus Allah kami yang tidak terbatas, yang menjadikan segala sesuatu. Engkau bisa melayani kami dimanapun kami berada ketika kami mendengarkan firman-Mu ini. Berikanlah kami pengertian itu Bapa, supaya kami boleh benar-benar mengerti akan firman-Mu ini, supaya tambah pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami memohon, Tuhan Yesus yang melayani dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau kita buat tadi temanya di sini, bagaimanakah penilaian saya akan Yesus? Iya, karena ini sangat penting ya. Bagaimana penilaian saya akan Yesus? Sehingga itu yang akan membuat saya percaya kepada Yesus. Iya. Jadi di sini kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Iya, bisa kita lihat bagaimana nanti penilaian orang Yahudi, bagaimana nanti penilaian Nikodemus, bagaimana penilaian Paulus, bisa kita bandingkan bagaimanakah penilaianku akan Yesus. Iya. Kalau kita sudah melihat, baru bisa kita nanti tahu membandingkannya bagaimanakah ya penilaianku akan Yesus. Oke, saya akan membaca buat kita dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di mana kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ya. Jadi inilah yang mau kita renungkan hari ini. Ya. Bagaimanakah penilaian saya terhadap Yesus? Bagaimanakah penilaian orang Yahudi terhadap Yesus? Ya, dikatakan di sini. Ya. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Iya. Jadi ini setelah Yesus kembali, iya, dari menyembuhkan orang Gerasa ya, iya, mengusir roh jahat dari orang Gerasa, dia menyeberang, kemudian dia menyembuhkan, ya, perempuan yang pendarahan, dan juga membangkitkan
anak Yairus. Dan setelah itu dia pergi ke Nazaret. Dan di sini kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di mana tempat asalnya? Itulah di Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Jadi kemana Yesus pergi senantiasa murid-murid mengikuti dia? Untuk mengenal keseharian Yesus. Untuk lebih dalam lagi tahu siapakah Yesus. Jadi murid-murid terus ikut kemanapun Yesus pergi. Di ayat 2, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Di sini Yesus mengajar di rumah ibadat. Pada hari Sabat. Dan jemaat takjub ketika mendengar Tuhan Yesus berbicara. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka takjub akan perkataan Yesus. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Kok bisa dia berkata-kata seperti itu? Kok bisa dia mengajar seperti itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Orang Yahudi berpikir dalam hatinya, hikmat apa pulakah yang diberikan kepada dia? Takjub mereka. Mereka mendengar Yesus mengajar penuh dengan ketakjuban. Dan mereka mendengar Yesus mengajar penuh dengan hikmat. Dari mana yang diperolehnya semua itu? Diteruskan lagi. Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Heran mereka, takjub mereka, bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat. Yesus mengajar dengan perkataannya. Bagaimana Yesus mengajar? Pasti dengan berkuasa. Bagaimana Yesus mengajar? Pasti dengan berhikmat. Sehingga mereka takjub. Dari manakah dia memperoleh perkataan seperti itu? Dan bagaimanakah dia berkata-kata dengan hikmat seperti itu? Takjub mereka ketika mendengar pengajaran dari Yesus. Dan apalagi mujizat-mujizat yang dilakukannya dengan tangannya, bagaimanakah dia bisa memperolehnya? Bagaimana dia bisa? Takjub mereka ketika Yesus mendengar, takjub mereka karena perkataan Yesus itu berhikmat, dan takjub mereka melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tapi bagaimanakah penilaian mereka? Apakah mereka akan membuat pengajaran yang membuat mereka takjub itu bisa membuat mereka percaya? Bisa kita teruskan lagi ya. Di ayat 3, bukankah ia ini anak tukang kayu? Mereka takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Mereka takjub akan hikmat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka takjub akan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagaimanakah penilaiannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Dan apa lagi dikatakannya? Anak Maria. Saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon. Dan bukankah saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apakah dengan takjub bisa membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita lihat tadi di sini, orang Yahudi ini kecewa dia dan ditolaknya Yesus tadi. Mengapa? Karena dia melihat bahwa Yesus itu adalah anak seorang tukang kayu, anak Maria, saudara Simon, saudara Yoses, saudara Yakobus. Dan saudara perempuannya pun ada bersama kita.
Kecewa mereka karena mereka melihat kemanusiaan Yesus. Mereka menilai kemanusiaan Yesus, anak seorang tukang kayu. Iya, padahal mereka mendengar pengajarannya, mendengar hikmat yang dikatakannya, melihat mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi bagaimana penilaian mereka? Mereka menilai Yesus itu, iya, sebagai manusia, seorang tukang kayu. Tidak dilihatnya kealahan Yesus itu, sehingga kecewa mereka. Iya. Jadi bisakah, iya, mujizat yang kita terima bisa membuat kita tidak percaya? Kalau kita lihat tadi di sini orang Yahudi tadi, nggak percaya dia. Dilihatnya mujizat yang dibuat Yesus, tetapi dia tidak percaya. Bagaimanakah saya menilai Yesus? Iya, ini tadi orang Yahudi menilai Yesus ya. Orang Yahudi menilai Yesus, melihat kemanusiaan Yesus. Dia adalah seorang tukang kayu. Kecewa mereka. Dan ditolaknya Yesus itu. Padahal nyata di hadapan mereka. Iya. Mujizat yang dibuat oleh Yesus itu. Tapi karena mereka melihat kemanusiaan Yesus, mereka menjadi kecewa. Takjub mereka dengan pengajaran Yesus. Tetapi karena mereka melihat Yesus secara manusia, mereka menjadi kecewa. Bagaimanakah dengan kita semuanya? Bagaimanakah kita menilai Yesus? Apakah kita menilai Yesus dengan melihat, oh dia datang dari Nazaret. Apa yang baik dari Nazaret? Kata Filipus ya. Iya. Apa yang baik dari Nazaret? Iya. Dia adalah seorang tukang kayu. Itukah yang kita lihat? Itukah penilaian kita terhadap Yesus? Kalau orang Yahudi tadi, itulah yang dinilainya terhadap Yesus. Iya. Dan bagaimanakah penilaian kita? Bisa kita bandingkannya. Bagaimanakah penilaian Nikodemus terhadap Yesus? Bisa kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 2. Ya, saya akan membaca buat kita. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang yang datang mengadakan tanda-tanda. Sebab tidak ada seorang yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Iya, kalau Allah tidak menyertai dia. Kalau Nikodemus bagaimana pandangannya akan Tuhan Yesus? Rabi, iya, engkau adalah guru yang diutus Allah. Dia melihat kealahan Yesus. Mengapa? Apa alasan Nikodemus? Iya, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai dia. Jadi di sini Nikodemus melihat kealahan Yesus. Gak akan mungkin ada yang bisa membuat mujizat jikalau bukan Allah menyertai dia. Dia tidak menunjukkan kemanusiaan Yesus, tetapi dia menunjukkan kealahan Yesus. Itu penilaian Nikodemus akan Tuhan Yesus. Bagaimanakah penilaian saya akan Tuhan Yesus? Ya, jadi sudah bisa kita lihat ya, ada dua penilaian akan Yesus. Bagaimana orang-orang Yahudi menilai Yesus? Bagaimana Nikodemus menilai Yesus? Orang Yahudi menilai Yesus dengan kemanusiaan Yesus. Iya. Bagaimana Nikodemus menilai Yesus? Dia menilai Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah. Karena tidak ada yang mungkin membuat mujizat kalau tidak disertai dengan Allah. Iya.
Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan, jikalau Allah tidak menyertai dia. Jelas sekali Nikodemus tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Allah? Karena tidak mungkin ada yang bisa mengadakan mukjizat kalau dia tidak disertai oleh Allah. Bagaimanakah penilaian saya? Bagaimanakah penilaian saudara-saudari sekalian akan Tuhan kita Yesus? Karena penilaianku akan Yesus itu penting untuk imanku. Bagaimanakah penilaian Nikodemus? Dan bisa kita lihat lagi, bagaimanakah penilaian Paulus terhadap Yesus? Sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus, sebelum Paulus dijumpai oleh Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus berkemurahan kepada Paulus, Paulus melihat Yesus dengan kemanusiaannya, sehingga dia begitu gigih dan giat untuk menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Tetapi setelah Yesus berkemurahan menjumpai Paulus, Paulus berubah. Paulus langsung berubah sekali. Dari tadinya dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus, dia bersaksi tentang Yesus. Bagaimanakah penilaian Paulus setelah dia diubahkan oleh Yesus? Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakannya, saya akan bacakan buat kita. Bagaimana penilaian Yesus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Begitulah keadaan Paulus setelah Tuhan Yesus berkemurahan menjumpai dia. Ciptaan lamanya, dia melihat, menilai Yesus itu dengan kemanusiaannya. Tetapi setelah dia dijumpai oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus berkemurahan kepada Paulus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Bagaimanakah penilaiannya terhadap Yesus? Saya akan membaca buat kita dari 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Paulus menilai Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkemurahan menjumpai dia, yang berkemurahan menyelamatkan dia. Lain penilaian Paulus. Sekarang kami tidak menilai lagi Yesus menurut ukuran manusia. Kalau orang Yahudi tadi menilai Yesus sebagai ukuran manusia, dia adalah tukang kayu. Inilah saudaranya Yakobus. Inilah saudaranya Yohanes. Dan pada akhirnya, Yakobus juga menjadi percaya. Saudara Yesus pada akhirnya percaya akan Yesus adalah Allah. Bagaimanakah penilaian saudara-saudari sekalian akan Yesus? Karena penilaian kita akan Yesus itu
sangat penting untuk membangun iman kita. Iya. Bagaimanakah saya menilai Yesus? Iya. Setelah saya mengenal Yesus, saya menilai Yesus bahwa Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Bahwa Dialah Allah yang berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Itulah penilaianku akan Yesus. Iya, sehingga aku bersyukur senantiasa buat kemurahannya yang melayakkan aku untuk mengenal Dia, bahwa Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Iya. Pertama sekali aku menilai Yesus, setelah aku mengenal Dia, Dialah Allah yang bisa mengeluarkan aku dari setiap pergumulanku. Dialah Allah yang bisa memberikan aku kedamaian di dalam hidupku. Itulah penilaianku setelah aku mengenal Tuhan Yesus. Iya. Bagaimanakah penilaian saudara-saudari sekalian akan Tuhan Yesus? Aku mengenal Tuhan Yesus. Aku menilai Tuhan Yesus. Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Dialah Allah yang berkata kepada Musa, "Aku adalah Aku." Berarti otoritasnya Allah itu, iya, Dialah Allah yang berkuasa. Jadi saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah itu. Iya. Sehingga saya boleh bersyukur senantiasa buat kemurahan Tuhan. Bagaimanakah saudara-saudari sekalian menilai siapakah Yesus itu? Apakah aku melihat kalau Dia adalah anak Yusuf dan Maria dari Nazaret? Iya. Ataukah aku melihat Dia? Iya, Allah yang mengubahkan hidup Paulus. Ataukah aku sama dengan Nikodemus? Dialah Yesus yang disertai oleh Allah. Iya. Penilaianku akan Tuhan Yesus akan menunjukkan sejauh mana imanku terhadap Dia. Sejauh mana aku percaya kepada Yesus. Iya. Siapakah Yesus di dalam penilaianku? Bagaimanakah aku menilainya di dalam hidupku? Iya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merenungkan bagaimanakah penilaianku akan Yesus, sehingga itu akan membangun imanku. Sejauh manakah pengenalanku akan Dia, sehingga aku tahu bagaimana penilaianku akan Yesus itu. Ya, kalau orang bangsa Yahudi tadi mengenal Yesus dengan kemanusiaannya, bahwa Dia adalah anak tukang kayu, Dia berasal dari Nazaret. Mereka mengenal saudara-saudara Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Maria. Tapi bagaimanakah pengenalan Maria akan Yesus? Iya, Maria sangat mengenal Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yohanes, ya Yohanes 2, bagaimana Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa nanti yang dikatakannya? Perbuatlah itu. Karena Maria sangat mengenal Yesus. Maria menilai Yesus itu datang dari Allah. Sehingga dia tidak ragu untuk mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, apa nanti yang dikatakannya? Perbuatlah itu. Itulah penilaian Maria akan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Ya. Apa nanti dikatakannya? Perbuatlah itu. Bagaimanakah penilaianku akan Tuhan Yesus? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baiklah kita merenungkannya. Ya, bagaimanakah aku menilai Tuhan Yesus itu di dalam hidupku?
sehingga aku bisa melangkah lebih jauh untuk mengenal Yesus. Iya, boleh kita lihat lagi di ayat 4 ini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Artinya bagaimana? Seorang nabi tidak akan dihargai di kampungnya, tidak akan dihargai di dalam keluarganya, di dalam rumahnya. Tetapi di mana-mana pun seorang nabi itu pasti dihargai. Iya. Kita lanjutkan lagi ayat 5. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Heran Yesus ya. Ya, heran Yesus melihat ketidakpercayaan orang Yahudi. Mengapa Yesus heran? Mereka takjub mendengar Yesus mengajar. Mereka takjub mendengar hikmat yang Tuhan Yesus berikan. Mereka takjub melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka kecewa, makanya heran Yesus. Iya. Jangan nanti Yesus pun heran pula melihat kita ya. Ya, kita percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib. Iya. Tapi kita tidak mau percaya bahwa Dia adalah Allah. Iya. Banyak perkataan yang mengatakan bukan Yesus yang disalib. Iya. Bagaimanakah penilaianku? Iya. Kita juga harus percaya bahwa Yesus, waktu Dia datang ke dunia, Dia adalah sebagai manusia. Iya. Dia sebagai manusia, sehingga Dia bisa menjadi korban anak domba Allah. Sehingga darahnya itulah yang bisa menghapuskan dosa kita. Tetapi Dia adalah Allah yang datang dari surga. Iya. Marilah kita lebih dalam lagi mengenal Yesus. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi Dia sesungguhnya adalah Allah yang datang dari surga, datang ke dunia ini sebagai manusia, diam di antara manusia, dan Dialah yang menjadi korban anak domba Allah untuk menebus dosaku. Iya. Bagaimanakah penilaianku akan Tuhan Yesus? Ya. Penilaianku akan Tuhan Yesus akan menggambarkan sejauh manakah imanku terhadap Dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah yang boleh kita renungkan saat ini. Kita berharap supaya Tuhan Yesus menerangi di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa merenungkan sejauh manakah penilaianku akan Tuhan Yesus. Ya, sehingga bisa membuat aku percaya kepadanya. Bisa kita dibandingkan bagaimana penilaian orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus, bagaimana penilaian Yakub, penilaian Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bagaimanakah penilaian Paulus kepada Tuhan Yesus. Bisa kita bandingkan dan kita tarik kepada diri kita sendiri, bagaimanakah penilaianku akan Tuhan Yesus. Ya. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus meneruskannya di dalam hati kita, supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan ini. Dan boleh kita lebih mengenal lagi siapakah Tuhan Yesus itu bagi kita. Sejauh manakah penilaianku akan Tuhan Yesus itu di dalam hidupku. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar bagaimana orang Yahudi tadi mendengar pengajaran daripadamu, mendengar hikmat yang Engkau berikan, melihat mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Tetapi mereka kecewa karena melihat Engkau dari segi kemanusiaanmu. Mereka menilai Engkau
bahwa engkau adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Nazaret. Mereka mengenal saudara-saudaramu, mereka mengenal ayah ibumu, sehingga mereka kecewa dan menolak engkau. Padahal mereka mendengar pengajaranmu itu, tetapi karena penilaian mereka lebih menguasai diri mereka, membuat mereka menolak engkau. Padahal engkaulah Allah yang sudah mereka lihat mujizat yang engkau buat itu. Tuhan Yesus, buatlah supaya hati kami boleh menilai engkau sebagaimana kami percaya kepadamu. Sebagaimana Nikodemus tadi menilai engkau, bahwa engkau adalah utusan dari Allah. Sebagaimana Paulus menilai engkau, bahwa dia tidak lagi menilai engkau secara manusia, tetapi dia tahu bahwa engkau adalah Allah yang mengubahkan hidupnya, ya, yang tidak mengenal engkau dan sekarang sudah bersaksi tentang engkau. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih berkemurahan, boleh memperdengarkan firman-Mu ini kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Tuhan masih berkemurahan, memberikan kami akan pengertian akan firman-Mu ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang pengasih, yang bisa menolong kami. Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu, yang senantiasa mau melayani kami, supaya kami boleh lebih mengenal Engkau. Berkatilah kami Tuhan Yesus, supaya lebih dalam lagi akan pengenalan kami akan Engkau, supaya kami boleh menilai Engkau sebagaimana Engkau ada, bahwa Engkaulah Allah yang datang dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap orang yang mendengar lewat radio streaming kemurahannya, setiap orang yang sudah bergabung dengan Facebook Kemurahannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Sekali lagi kami bersyukur buat saat ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah renungan kita saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita. Terima kasih.